Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أين أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin sekalian, serta daurah usul fikih rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada sore hari ini, hari Jumat tanggal 25 Rabiul Awal tahun 1432 Hijriah, bertepatan dengan tanggal berapa hari ini? Tanggal 17 Februari tahun 2012. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan liqa ini, pertemuan ini. Saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dijadikan sebagai suatu pertemuan yang berberkah, membawa kebaikan dan manfaat untuk kita semua di dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pembahasan kita mengkaji kitab ini sebagai hal yang selalu bernilai dalam kehidupan, bermakna untuk kita semua di dalam menuntut ilmu agama, serta berarti untuk kita di dalam mengarungi kehidupan ini. Sebagaimana yang tampak dari pengumuman apa yang telah diterangkan, bahwa pembahasan kita pada daurah usul fikih kali ini adalah mengkaji kitab Al-Usul min Ilmi Al-Usul karya Al-Syekh Al-Allama Al-Imam Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Sebelum kita masuk membaca kandungan dari buku ini, saya ingin memberikan beberapa pendahuluan. Pendahuluan yang pertama berkaitan dengan judul buku dan berkaitan dengan penulis. Berkaitan dengan judul buku ini, judulnya sebagaimana yang tertulis di sampul buku adalah Al-Usul min Ilmi Al-Usul. Kalau diterjemahkan artinya pokok-pokok pembahasan, dasar-dasar pembahasan dari ilmu usul fikih. Iya. Tanpa dari judul bahwa manhaj atau metodologi penulis di dalam buku ini adalah beliau menyebutkan pokok-pokok pembahasan
di dalam ilmu usul fikih. Tidak seluruh pembahasan ilmu usul fikih beliau terangkan di dalam buku ini. Tapi beliau terangkan pokok-pokok pembahasan. Iya. Dalam pembahasan ahkam misalnya, beliau sebutkan ahkam at-taklifiyah dan ahkam al-wada'iyah. Ahkam at-taklifiyah beliau sebutkan 5 perkara. Dan ahkam al-wada'iyah beliau sebutkan di dalam buku ini 2 perkara. Yang ahkam al-wada'iyah itu sendiri ada 5 masyhurnya di kalangan ulama usul fikih, dan ada yang menyebut sampai 10. Ahkam taklifiyah ada yang menambah yang ke-6. Iya. Demikian pula di pembahasan adillah, beliau hanya menyebutkan 4 pokok dalil: Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Dan dimaklumi bahwa para ulama usul fikih ada pembahasan di masalah qaulus sahabi, ucapan sahabat, di dalam masalah al-istishab, di dalam masalah al-masalih al-mursalah, di dalam masalah al-urf, kemudian di dalam masalah syara' man qablana, syariat orang-orang sebelum kita, ya, dan selainnya dari beberapa adillah. Ada yang diterima dan ada yang tidak dipakai di kalangan jumhur al-ulama. Ya. Jadi buku ini hanya memuat pokok-pokok pembahasan di dalam ilmu usul fikih. Namun keistimewaan buku beliau ini, buku Asy-Syaikh rahimahullah taala, di sini mengumpulkan intisari pokok yang diperlukan oleh seorang yang ingin mempelajari usul fikih. Kemudian beliau di dalam pembahasannya memberikan hal yang murni sesuai dengan pembahasan usul fikih di kalangan ahli sunnah. Karena dimaklumi banyak dari buku-buku usul fikih masuk di dalamnya pembahasan dari ilmu kalam, dari ilmu filsafat, hal-hal yang sebenarnya tidak terhitung dari ilmu syariat. Iya. Karena itu di dalam buku beliau ini adalah pembahasan usul fikih salafi yang sesuai dengan jalan as-salaf, dan beliau menerangkan di dalamnya apa yang harusnya menjadi pondasi dasar bagi seorang penuntut ilmu. Iya. Kemudian berkaitan dengan biografi penulis, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, nama lengkapnya adalah Muhammad bin Salih bin Muhammad bin Sulaiman bin Abdurrahman Al-Utsaimin. Kunya beliau Abu Abdullah. Iya. Itu nama anak beliau yang tertua, Abdullah bin Muhammad bin Salih Al-Utsaimin. Al-Utsaimin adalah sebuah keluarga yang ma'ruf berada di wilayah Qasim, walaupun sudah berpencar di berbagai wilayah di Saudi Arabia. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dilahirkan pada malam 27 Ramadan tahun 1347 Hijriah di Unayzah. Ya, di Unayzah. Dan Unayzah salah satu dari kota yang masuk dalam provinsi Al-Qasim, Saudi Arabia. Semenjak kecilnya beliau membaca Al-Quran dari kakeknya, kakek dari arah ibunya, yaitu pada Syekh Abdurrahman bin Sulaiman Al-Damir. Kemudian beliau menghafal Al-Quran
setelah beliau menghafal Al-Quran, beliau pun menuntut ilmu, mempelajari al-khat, menulis, al-hisab, berhitung, dan mempelajari sebagian dari ilmu-ilmu adab. Iya, ilmu-ilmu adab. Dan waktu itu Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, karena beliau tinggal di Qasim, beliau berguru kepada Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, ulama negeri itu di masanya dan muftinya. Beliau tidak langsung diajar oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di, tapi beliau dibimbing oleh dua murid seniornya. Dari keduanya lah Syekh Ibnu Utsaimin mempelajari buku-buku dasar seperti Mukhtasar Aqidah Wasithiyah, Minhajus Salikin, keduanya karya Syekh Abdurrahman As-Sa'di, dan Al-Ajurumiyah. Dan beliau juga membaca ilmu faraid, ilmu fikih. Setelah itu beliau pun belajar langsung kepada Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, dan mulazamah terhadapnya, membaca berbagai cabang ilmu. Iya, beliau mempelajari dari Syekh Abdurrahman As-Sa'di pembahasan tauhid, tafsir, hadits, fikih, usul fikih, faraid, mustalah hadits, nahwu, saraf, dan selainnya dari ulum syar'iyyah. Iya. Kemudian dimaklumi bahwa ketika Syekh Abdurrahman atau ayah Syekh Ibnu Utsaimin pindah ke Riyadh, maka beliau pun ingin mengikut sertakan anaknya ikut ke Riyadh. Nah, dan waktu itu Syekh Abdurrahman As-Sa'di menulis kepada ayahnya bahwa beliau menginginkan Syekh Ibnu Utsaimin tetap di Unaizah. Namun Allah Subhanahu wa taala menakdirkan beliau duduk beberapa lama di Riyadh, dan di belakang takdirnya Allah Subhanahu wa taala menghendaki berbagai kebaikan untuk beliau. Beliau belajar kepada Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullahu taala, dan beliau ini dianggap guru beliau yang kedua dari guru besar beliau. Beliau membaca Sahih Al-Bukhari dan sebagian rasail dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan sejumlah buku fikih. Sebagaimana beliau juga berguru kepada Syekh Abdul Razzaq Afifi rahimahullah. Juga beliau berguru kepada Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti. Juga beliau berguru kepada Syekh Abdul Aziz Ibn Rashid atau Ibn Rashid. Nah, ini yang menulis Syarah Wasithiyah. Dan beliau juga berguru kepada Syekh Abdurrahman Al-Ifriqi. Ini nama ulama-ulama senior di masa itu, ulama-ulama besar di masa itu. Iya. Nah, dan tidak disebutkan di sini bahwa beliau mengambil langsung dari Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh. Iya. Tapi ada kemungkinan beliau berguru dari Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh, sebab ulama besar yang lahir di masa itu seperti Syekh bin Baz dan selainnya itu semuanya adalah murid-murid Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh. Hingga hari ini para ulama mufti-mufti besar di Saudi Arabia semuanya adalah murid dari Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh, mufti Saudi Arabia yang pertama sebelum Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Iya, ini secara global tentang nama beliau dan riwayat belajar beliau. Setelah itu pada tahun 1371 beliau duduk mengajar di Al-Jami' Al-Kabir. Iya. Dan berlanjut berbagai keadaan bersama beliau hingga tatkala Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di meninggal, Syekh Ibnu Utsaimin pun ditunjuk untuk menggantikan kedudukan beliau sebagai imam di Masjid Unaizah dan mengajar di masjid tersebut. Ya, dan duduklah beliau mengajar
di negeri itu hingga akhir hayatnya. Dan dimaklumi bahwa Syekh Ibnu Utsaimin mempunyai berbagai kegiatan, berbagai pekerjaan dan jadwal-jadwal rutin di berbagai tempat, apakah itu di Masjidil Haram, di Riyadh maupun di lainnya. Iya. Dan beliau salah seorang dari ulama besar di masa ini, rahimahullahu taala. Beliau meninggal pada hari Rabu menjelang maghrib tanggal 15 Syawal tahun 1421 Hijriah. Iya. Beliau mempunyai karya tulis yang sangat banyak sekali. Ya, belakangan ini anak-anaknya membuatkan untuk beliau yayasan tersendiri yang menggarap seluruh karya-karya ilmiah beliau dan peninggalan beliau dari sisi ilmiah, dan telah keluar dari usaha tersebut berbagai buku Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Hingga hari ini masih terus keluar dari karya-karya beliau yang sangat bermanfaat bagi manusia. Salah satunya adalah buku yang kita kaji pada daurah kali ini, yaitu kitab Al-Usul min Ilm Al-Usul. Nah, itu secara ringkas tentang biografi Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Iya. Dan banyak sekali sisi dari kehidupan beliau dan hal-hal yang indah sebenarnya, dari uslub beliau mengajar dan cara beliau menanamkan ilmu. Ya, dan dari sini seorang penuntut ilmu hendaknya mengetahui bahwa para ulama kita yang menjadi panutan manusia di masa ini semuanya adalah orang-orang yang memiliki guru. Semuanya adalah orang-orang yang memiliki guru dan berguru kepada para ulama di masanya. Iya. Karena itu penting sekali ilmu itu diambil dari guru, dipahami dari guru, agar supaya ilmu itu menjadi kuat pada diri seorang hamba. Iya. Menjadi fondasi yang sangat membangun sisi ilmiahnya. Dan banyak sekali manfaat di dalam seorang mempelajari ilmu-ilmu itu dari guru secara langsung. Dan ini tentunya adalah hal yang dimaklumi. Dan buku yang akan kita bahas pada kali ini disyarah oleh sejumlah ulama, diantaranya Syekh Ibnu Utsaimin sendiri mensyarah buku ini dalam puluhan kaset terekam. Kemudian kaset-kaset tersebut ditranskrip dan dicetak sebagai buku. Awal cetakannya adalah cetakan Mesir. Kemudian beberapa bulan terakhir ini Yayasan Syekh Ibnu Utsaimin itu sudah menerbitkan syarah khusus Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala dari kaset-kaset itu. Nah, dan tentunya terbitan dari yayasan beliau itu lebih bagus, lebih detail, karena mereka berjalan di atas kaidah-kaidah dan dia mengelolanya. Di dalam setiap buku yang dikeluarkan itu diperiksa oleh tim-tim ahli dari dosen-dosen dan pakar yang berada di Saudi Arabia, dari kalangan para ulama maupun dari kalangan para penuntut ilmu. Iya. Baik, ini secara global pembahasan kita yang pertama berkaitan dengan judul kitab Al-Usul min Ilm Al-Usul, karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kemudian yang kedua yang ingin saya ingatkan di sini bahwa adalah pembahasan tentang pentingnya mempelajari ilmu usul fikih. Iya. Sisi pentingnya ini adalah hal yang mewarnai dan mendasari kenapa kita mengadakan daurah khusus berkaitan dengan ilmu usul fikih.
Karena di dalam memahami syariat ini dibangun di atas dasar, dibangun di atas pondasi-pondasi. Orang yang ingin memahami agama, dia harus memahaminya dengan melalui jalannya, berpijak di atas pondasi-pondasinya. Iya. Karena tidak mungkin seorang itu sampai kepada apa yang dia cari kecuali kalau dia melewati jalannya. Dia mengambil jalannya, mengambil perbekalannya untuk ke sana. Ya, dari situlah ucapan sebagian ulama, man hurimal usul hurimal wusul. Siapa yang diharamkan dari ilmu usul fikih, maksudnya dia tidak paham ilmu usul fikih, tidak mempelajarinya, maka dia tidak bisa sampai. Tidak akan mungkin dia mencapai apa yang dia inginkan. Iya. Baik. Di dalam mempelajari ilmu usul fikih ini akan disinggung oleh Syekh nanti sejumlah manfaat dan faedah bagi siapa yang mempelajarinya. Iya. Tentunya manfaat dan faedah tersebut sangatlah banyak sekali. Di muqaddimah ini saya ingin terangkan beberapa fawaid, beberapa manfaat dan faedah seorang hamba mempelajari ilmu usul fikih. Di antara faedah tersebut yang pertama adalah memahami Alkitab was sunnah, memahami Al-Quran dan sunnah dengan pemahaman yang benar. Iya. Dengan pemahaman yang benar. Ini faedah yang pertama. Seorang mempelajari ilmu usul fikih. Supaya ia memahami Al-Quranul Karim dengan pemahaman yang benar. Kalau dia mengambil sebuah ayat sebagai dalil, pendalilannya adalah pendalilan yang benar. Pendalilan yang benar. Iya. Dan dari Al-Quran tersebut, dia selalu mengambil pelajaran, mengambil manfaat. Walaupun itu terjadi pada kejadian-kejadian baru muncul di masa ini. Baru muncul di masa ini. Iya, pemahaman inilah yang harus dimiliki oleh seorang yang ingin berbicara tentang agama. Dan ini tidak akan dia dapatkan kecuali dengan mempelajari ilmu usul fikih. Demikian pula hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal itu dipahami, harus dipahami dengan pemahaman yang benar. Hadits Nabi harus dipahami dengan pemahaman yang benar. Iya. Dan ukuran pemahaman yang kuat dibangun di atas pondasi yang lurus, di atas kaidah yang dimaklumi, itu pembahasannya di pembahasan usul fikih. Kemudian yang kedua, dari manfaat dan faedah mempelajari ilmu usul fikih ini adalah seorang hamba meraih ridha Allah Azza wa Jalla. Iya. Karena tafaqquh dalam agama, memahami agama adalah hal yang diperintah. Falaula nafara min kulli firqatin ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum idza raja'u ilaihim. Iya. Andai kata sekelompok dari mereka itu pergi, ya, mempelajari agama, tafaqquh fid din, supaya memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka kembali kepadanya. Dan di dalam As-Sahihain, dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari hadits Muawiyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din." Siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan,
maka dia akan dibuat faqih di dalam agama. Dibuat paham dalam agama. Iya. Sebab orang yang mengerti ilmu usul fikih, dia akan mampu untuk memahami permasalahan-permasalahan. Walaupun itu tidak dia hadirkan di benaknya, tidak dia hafal. Tapi kalau dia mengerti ilmu usul fikih, dia akan tahu bagaimana cara membahas masalah tersebut dan mengeluarkan masalah tersebut. Iya. Karena itulah kita lihat dari kalangan sebagian ulama dari masa dahulu hingga pun masa hari ini, mereka di pembahasan tertentu, ya, karena pekerjaannya di situ, misalnya dia sebagai seorang qadhi, seorang hakim di pengadilan, ya, kaitan pembahasannya banyak berkaitan dengan masalah hukum, masalah al-khusumat, masalah al-hudud, ya, kemudian pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan dia dan semisalnya. Ya, diketemukan alim ini pada masalah-masalah tersebut ketika ditanya sangat kuat sekali jawabannya. Jawaban yang sangat kuat. Tapi di pembahasan lain, di pembahasan muamalah misalnya, kadang dia menjawab tidak sekuat pembahasan dia di pembahasan apa? Di pembahasan qadha. Ya, tetapi kalau diminta kepada si alim tersebut untuk menjawab sebuah pertanyaan tentang muamalah, dia akan mampu menjawabnya. Sebab dia punya dari ilmu usul fikih yang membantu dia untuk mengeluarkan masalah tersebut dan membahasnya. Dan keluar dengan hasil kesimpulan, dan dia ingat kembali apa yang lalu dia telah pelajari. Iya. Dan di sini dari pentingnya mempelajari ilmu ini, kadang seorang alim ditanya dengan sebuah pertanyaan, ya, dia tidak hadirkan dari masalah tersebut karena mungkin masalah itu sudah lama dia tidak bahas, tidak dia baca. Tapi begitu dia ditanya, dia mampu menjawabnya. Karena apa? Dia memiliki dasar dari ilmu usul fikih yang mengarahkannya, ya, untuk menjawab pertanyaan tersebut. Kemudian yang ketiga, dari manfaat mempelajari ilmu usul fikih adalah agar supaya seseorang itu mengetahui bahwa syariat ini adalah syariat yang sempurna. Syariat yang sempurna, yang berkesesuaian, selaras, tidak ada pertentangan, tidak ada kontradiksi di dalamnya. Iya. Dan memahami syariat dengan makna ini adalah hal yang sangat penting bagi setiap muslim dan muslimah. Ya, harus meyakini bahwa syariat Islam ini adalah syariat yang lengkap dan indah. Iya. Dan dia tidak akan mungkin masuk ke dalam hal ini, memahaminya secara sempurna, kecuali kalau dia memahami ilmu usul fikih. Iya, apabila dia tidak memahaminya, maka kadang dia dihadapkan kepada permasalahan-permasalahan, dia anggap bahwa ada kontradiksi di dalam hal tersebut. Padahal hakikatnya yang kontradiksi itu adalah pemahamannya sendiri. Iya, adalah dirinya sendiri. Adapun syariat tidak seperti itu. Dan ini insyaallah taala akan datang nanti di sela-sela pembahasan kita, penjelasan yang lebih mendalam tentang ini. Baik, kemudian manfaat yang keempat dari mempelajari ilmu usul fikih, supaya seorang itu memahami ucapan para ulama sebagaimana mestinya. Agar supaya seorang memahami ucapan para ulama sebagaimana mestinya. Iya. Kadang seorang alim, dia ditanya oleh seorang pertanyaan dengan suatu pertanyaan. Si alim menjawab tidak boleh. Iya. Ditanya lagi dengan pertanyaan yang sama oleh orang yang lain. Ya, si alim tersebut menjawab iya, tidak ada masalah. Ya. Sebagian orang menganggap bahwa alim ini ada kontradiksi di dalam menjawab. Si A bertanya, dia jawab boleh. Si B bertanya, dia jawab tidak boleh. Padahal pertanyaannya sama. Iya. Maka anggapan yang seperti ini karena dia tidak mempelajari ilmu usul fikih. Ya, kalau dia paham dari ilmu usul fikih,
maka insyaallah taala dia akan mengerti. Ya, kenapa seorang alim itu menjawab kadang pada orang tertentu pertanyaannya sama tapi jawabannya berbeda. Ya. Jawabannya berbeda. Karena kadang orang-orang yang bertanya itu berbeda-beda. Walaupun pertanyaannya sama, tapi ada sisi dari keadaannya yang mempengaruhi jawaban. Dan ini ada di dalam hadits-hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Contoh dalam hadits Abu Hurairah di riwayat sebagian ahli sunan, Nabi ditanya oleh seorang tentang memeluk istri di bulan Ramadan. Nabi berkata tidak boleh. Iya, tidak boleh. Datang lagi orang yang sama atau orang yang lain bertanya dengan pertanyaan yang sama. Hukum memeluk istri sedang ia berpuasa. Nabi berkata tidak ada masalah. Tidak apa-apa. Jadi yang pertama jawabannya boleh, yang kedua jawabannya apa? Tidak boleh. Atau yang pertama jawabannya tidak boleh, yang kedua jawabannya apa? Jawabannya boleh. Ternyata yang bertanya pertama itu adalah seorang anak muda. Iya. Kalau dia dikasih hukum boleh, dia akan jatuh ke dalam apa? Hal yang mungkin bisa membatalkan puasanya. Karena itu tidak diperbolehkan menutup dari A ke sana. Tapi yang kedua yang bertanya adalah orang tua. Ya, biasanya orang tua tidak terlalu berpengaruh hal itu pada dirinya. Karena itu Nabi memberi keringanan pada yang kedua. Maka di sini jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbeda, padahal pertanyaan yang ditanyakan adalah apa? Adalah sama. Dan ini pula yang terjadi pada sebagian dari ulama kita. Iya. Sebagian dari ulama kita ada yang kadang ditanya sebuah pertanyaan. Dia jawab boleh. Ditanya di tempat lain, beliau katakan tidak boleh. Iya. Tidak boleh. Padahal pertanyaannya sama. Pertanyaannya sama. Ya, dan ini kita saksikan di masa ini. Saya pernah melihat Syekh Shalih Al-Fauzan ditanya oleh sebagian orang tentang menghafal matan-matan hadis. Ya. Kata beliau, kamu tidak usah menghafal. Ya. Tentang menghafal matan, ya, matan fikih maupun matan ilmu. Kata beliau, kamu tidak usah menghafal. Yang paling penting kata beliau adalah al-faham, kamu memahami. Kamu memahami. Tapi di kesempatan lain beliau menganjurkan para penuntut ilmu untuk apa? Menghafal ilmu itu. Di kesempatan lain. Ya, kenapa? Sebab di sini Syekh memberikan untuk orang tersebut sesuai dengan keadaannya. Ya, mungkin sebagian orang dia kalau hafal pun tidak terlalu bermanfaat baginya. Ya, sebab yang paling penting bukan seorang menghafal, yang paling penting dia apa? Dia memahami. Ya. Apalagi di tabiat Saudi sekarang ini banyak sekali halaqah-halaqah dalam sebulan bisa hafal Quran. Ya, program sebulan hafal Bukhari, hafal Muslim. Itu banyak dibuat doro-doro. Ya, tapi keluar darinya orang-orang yang hanya punya hafalan tapi tidak paham apa yang dihafal. Tidak paham apa yang dihafal. Dan menjadi musibah orang-orang ini setelah merasa dirinya hafal Quran, merasa dirinya hafal Sahih Bukhari, hafal Sahih Muslim, tiba-tiba ingin menjadi mufti besar. Ya. Menjadi imam jarh wa ta'dil. Ya. Dan menjadi hakim di tengah manusia. Padahal dia tidak mengerti apa yang dia hafal tersebut. Dan ini musibah sebenarnya. Ini musibah. Nah, demikian pula sebagian ulama kita ditanya di masa ini. Dan ini termasuk masalah yang belakangan ini diangkat oleh sebagian orang-orang jahil yang tidak mengerti. Ya, dari fatwa-fatwa para ulama kita. Sebagian orang di masa ini mengatakan Syekh Rabi itu pelin-pelan tentang masalah yayasan. Kadang-kadang beliau bolehkan, kadang-kadang beliau tidak bolehkan. Ya. Kadang-kadang beliau bolehkan dan kadang-kadang beliau tidak bolehkan. Dan itu ada ditulis oleh sebagian orang terhadap beliau. Ya. Dan muncul lagi sebagian orang yang menganggap bahwa pembicaraan beliau tentang masalah yayasan itu adalah hukum mutlak, tidak boleh. Ya, ini semua pemahaman-pemahaman karena tidak belajar ilmu usul fikih atau kurang memahami ilmu usul fikih. Nah, dan fatwa para ulama kita di dalam hal ini adalah hal yang mudah untuk dipahami. Hal yang mudah untuk dipahami. Ya. Dasar untuk memahami fatwa beliau di dalam masalah yayasan kembali aja kepada dua hal. Ya, hal yang pertama akan kita bahas nanti di pembahasan fatwa di akhir pembahasan kitab. Ya, fatwa ulama itu ada yang sifatnya umum, ada yang sifatnya pada qadaya a'yan, pada keadaan-keadaan tertentu. Kondisi-kondisi khusus.
Iya. Kalau beliau menjawab di kondisi khusus, fatwa itu tidak boleh dibawa sebagai fatwa umum. Tidak boleh dibawa sebagai apa? Sebagai fatwa umum. Karena itu keliru orang yang memahami bahwa beliau memberi fatwa secara mutlak, yayasan ini semuanya tidak boleh. Iya. Dan ini keliru. Dan orang yang seperti inilah yang mempertentangkan ucapan-ucapan Syekh. Karena Syekh Rabi' hafizahullah, beliau memuji ulama India yang mereka punya jam'iyah, punya ormas, organisasi ahlul hadits yang dibawa mereka ya, berbagai sekolahan-sekolahan. Dibawa mereka berbagai sekolahan-sekolahan. Ya, dimaklumi bahwa jam'iyah itu sifatnya lebih luas daripada muassasah, daripada yayasan. Jam'iyah itu kadang dibahasakan dengan bahasa ormas di sini ya. Yang bahasa ormas, punya cabang-cabang, ya punya apa namanya? Punya kantor pusat. Itu ormas namanya. Ya, mirip dengan itu. Karena memang di pemerintah India tidak diizinkan sama sekali membuat kegiatan apapun kecuali dengan badan lembaga resmi yang diakui oleh pemerintah. Ya. Dan beliau memuji lembaga tersebut karena dengannya para ulama bisa mendirikan sekolah-sekolah yang bermanfaat bagi manusia. Bermanfaat bagi manusia. Dan ini tentunya bagi orang yang mengatakan Syekh Rabi' tidak membolehkan secara mutlak, ini akan mempertentangkan ucapan Syekh. Dasarnya itu tadi. Karena nggak paham apa yang dimaksud dengan fatwa ketika para ulama memberi fatwa. Kemudian yang kedua, dasar kekeliruan yang kedua adalah tidak memahami ya, arti ucapan seorang alim itu kalau dia berkata tidak boleh. Apa artinya? Sebab kalau seorang alim berkata ini tidak boleh, kadang tidak bolehnya pengharaman ia terhadap sesuatu itu karena tiga hal. Karena hal itu haram lidatihi, ya, mungkin karena pada zatnya hal itu adalah haram. Yang kedua mungkin karena hal itu haram liwasfihi, karena ada sifat tertentu yang menyebabkan dia diharamkan. Dan ada haram yang ketiga namanya haram ligairihi, dia diharamkan karena suatu hal yang lain. Ya, pada dasarnya mungkin dia bisa dibolehkan pada keadaan tertentu, tapi di banyak keadaan tidak dibolehkan. Ini dinamakan haram ligairihi. Nah, mereka tidak paham. Datang saja Syekh Rabi' mengatakan, saya melihat bahwa yayasan-yayasan itu memecah belah, kalian tinggalkan. Ya, datang orang-orang jahil ini mengatakan bahwa Syekh memberi fatwa semua yayasan haram secara mutlak. Dan ini secara tidak langsung berdusta atas nama ulama. Berdusta atas nama ulama. Karena beliau sendiri tidak memaksudkan dengan fatwanya hal yang seperti itu. Dan ini dasarnya kenapa? Tidak memahami ucapan ulama itu dengan pemahaman yang benar. Ya, karena itu penting seorang yang mempelajari ilmu usul fikih. Kemudian di antara manfaat dan faedah dalam mempelajari ilmu usul fikih ini, ya, seorang akan mampu memahami ucapan manusia, ya, ucapan orang-orang dengan pemahaman yang benar. Dengan pemahaman yang benar. Apalagi kalau dia duduk sebagai seorang mufti, seorang yang ditanya oleh manusia pertanyaan-pertanyaan agama. Dia duduk sebagai seorang qadhi, seorang hakim. Ya. Ketika datang orang yang menyampaikan tuntutan, maka harus dia dengar tuntutan itu apa sifatnya. Bagaimana bentuk tuntutannya? Ya. Apa makna tuntutan tersebut? Ya. Kandungan dari tuntutan ini bagaimana? Ini semuanya tidak mungkin dipahami oleh seorang kecuali kalau dia punya pemahaman tentang dalalat al-alfaz. Ya, makna-makna lafaz yang digunakan. Dan dalalatul alfaz itu pembahasannya di pembahasan usul fikih. Ada di pembahasan usul fikih. Iya. Karena itu, ya, di antara musibah yang banyak terjadi sekarang ini, ya, orang-orang yang menukil. Ini menukil dari si A, menukil dari si Alan, si Fulan dan si itu. Nukil ucapan-ucapan, ya. Dia sendiri tidak paham apa maksud ucapan orang tersebut. Apa maksud dari ucapan orang tersebut? Iya. Akhirnya terjadilah fitnah di belakangnya. Terjadilah fitnah di belakangnya. Nah, kemudian dari manfaat mempelajari ilmu usul fikih adalah seorang bisa mengetahui hukum-hukum an-nawazil. Iya. Atau sebelum kita masuk ke dalam hal itu, dia bisa mengambil istimbat hukum-hukum dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ya, karena istinbatul ahkam, seorang mengambil ya, istinbat pendalilan hukum ya dari sebuah lafaz, dari sebuah kata. Ini pembahasannya di dalam pembahasan ilmu usul fikih. Nah, di pembahasan ilmu usul fikih. Iya. Sekarang misalnya seorang berkata, seorang ditanya. Nah, perempuan yang di masa iddahnya, dia ditalak oleh suaminya dalam keadaan hamil. Iya. Setelah dia ditalak oleh suaminya dalam keadaan hamil, selama beberapa menit setelah itu dia melahirkan. Apakah masih ada iddah bagi dia atau tidak? Ada iddah atau tidak? Jawabannya tidak ada. Sebab iddah perempuan yang hamil adalah apa? Dengan melahirkan. Berdasarkan firman Allah, wa ulatul ahmali ajalahunna ayyadha'na hamlahunna. Dan para perempuan yang hamil, iddahnya sampai dia melahirkan. Kan begitu? Iya. Sekarang beberapa menit ya, kejadiannya. Setelah dia ditalak melahirkan. Ya. Maka tetap hukumnya dia sudah lepas iddah. Setelah itu boleh langsung menikah. Ya. Boleh langsung menikah. Loh dari mana? Bisa memahami seperti itu? Jawabannya inilah pentingnya mempelajari ilmu usul fikih. Ya. Pentingnya mempelajari ilmu usul fikih. Sebab kandungan dari ayat itu bersifat umum. Ya, dan mencakup keadaan yang seperti ini. Kita mengambil dari lafaz ayat. Ya. Karena ayat dikatakan dan perempuan yang hamil, ya, batasan iddahnya ketika melahirkan. Dan ini melahirkannya kapan saja? Apakah 1 bulan setelah dia melahirkan, atau satu detik, atau 1 menit, atau 1 jam? Semuanya sama saja. Ya, tercakup di dalam kandungan ayat. Jadi ini diketahui dengan mempelajari apa? Dengan mempelajari ilmu usul fikih. Baik. Kemudian di antara manfaat mempelajari ilmu usul fikih adalah agar kita mengetahui kejadian-kejadian yang baru terjadi. Ya, masalah-masalah kontemporer yang sebelumnya belum pernah ada. Ya. Dan di masa ini banyak terjadi permasalahan-permasalahan. Ada masalah bayi tabung, ada masalah mencangkok hati, ada masalah menjual organ tubuh, ada masalah masalah internet, ya, ada masalah menggunakan mata uang, ya, ada pembahasan menggunakan alat bantu pernapasan bagi orang yang sakit, ya. Bagaimana kalau dia sebenarnya apabila alat pernapasan itu diangkat, ya, dia sebenarnya sudah mati. Ya, ini pembahasan kekinian baru terjadi. Tidak ada terjadi sebelumnya. Ya. Tapi subhanallah kita dapati para ulama kita di masa ini, mereka menjelaskan hukum-hukum tentang masalah-masalah yang baru terjadi itu. Dari mana mereka menjelaskannya? Inilah pembahasannya di pembahasan apa? Di pembahasan ilmu usul fikih. Nah, kemudian di antara manfaat yang besar juga seorang mempelajari ilmu usul fikih, supaya dia mengetahui bahwa ijtihad para ulama itu bukan hal yang mengada-ada. Mereka ketika berijtihad, berucap sesuatu, ya, itu adalah hal yang berlandaskan dengan pengetahuan, berlandaskan dengan pemahaman ilmiah. Nah, dan ini tampak sekali di fatwa-fatwa para ulama kita. Iya. Apabila mereka berijtihad pada sesuatu, maka kelihatan dasar pokok yang merupakan bangunan ijtihad mereka itu terlihat sangat kokoh dan kuat sekali. Terlihat sangat kokoh dan kuat sekali. Ya, sehingga jawaban-jawaban mereka di berbagai keadaan tidak goyah. Ya, tidak goyah. Dan ini juga di antara manfaat mempelajari ilmu ushul fikih, agar seorang itu kokoh di atas ilmu. Kokoh di atas ilmu. Karena itu kalau kita lihat dari keadaan para ulama kita di masa ini, karena kuatnya mereka di dalam pembahasan ini, terlihat jawaban mereka ditanya di kondisi apapun, jawabannya sama. Iya, kuat jawabannya. Dibangun di atas dasar, dibangun di atas usul ilmiah. Dan ini subhanallah adalah hal yang sangat kita saksikan. Iya. Dan saya biasanya lebih takjub dan lebih kagum melihat kondisi para ulama kita di musim haji. Di musim haji. Ya, tampak sekali bagaimana kedalaman ilmu. Ya, di musim tersebut. Musim yang manusia berkumpul
Ya, orang sibuk dengan urusannya masing-masing. Ya. Manusia sangat banyak sekali. Bersama dengan itu, jawaban-jawaban mereka terhadap masail-masail ilmiah, hal yang sangat kokoh sekali. Hal yang sangat kokoh sekali. Ini terlihat. Ya. Awal kali saya di musim haji, saya melihat Syekh bin Baz rahimahullah. Ya. Beliau memberi fatwa. Dan tampak sekali seorang alim yang sangat kuat keilmuannya. Nah, yang hingga hari ini saya belum pernah melihat orang yang semisal beliau di dalam masalah memberi fatwa dan kedetailan beliau di dalam menjawab disertai dengan dalil-dalil. Disertai dengan dalil-dalil. Ya, juga kita melihat Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Iya. Juga tampak sekali bagaimana kekuatan dan kedalaman ilmu beliau. Ya. Juga kita melihat guru kami Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, ya, di berbagai kesempatan di musim haji sangat kuat sekali jawaban-jawabannya. Ya. Dan berapa kali terjadi musim haji saya saksikan beliau dalam sejumlah pertanyaan kelihatan sekali. Ya. Fatwanya tidak pernah berubah, kokoh di atas pondasi, ya, penuh dengan adillah. Dan inilah para ulama. Sebab mereka ketika berbicara, bukan berbicara dengan sesuatu yang tidak dibangun di atas landasan dan pondasi. Mereka punya pijakan. Ya, sehingga fatwa-fatwa mereka adalah hal yang sangat kokoh sekali. Hal yang sangat kokoh sekali. Baik. Kemudian, di antara manfaat juga mempelajari ilmu usul fikih adalah, ya, dengan mempelajari ilmu ini seorang naik ke tingkatan ijtihad. Dia bisa berijtihad. Iya. Dan ini insyaallah taala ada pembahasan tentang ijtihad di akhir pembahasan usul fikih. Kita akan uraikan di situ. Dan seorang yang ingin sampai ke tingkatan mujtahid, ya, dia harus mempelajari dari ilmu usul fikih agar supaya ia digolongkan ke dalam orang-orang yang mampu untuk berijtihad. Dan yang terakhir, dari manfaat seorang itu mempelajari ilmu usul fikih adalah supaya dia mengenal kadar dirinya sendiri. Supaya dia mengenal kadar dirinya sendiri. Iya. Tentunya pelajaran usul fikih yang kita pelajari di sini, ya, kita tidak meniatkan setiap dari kita yang belajar keluar sebagai ahli ijtihad. Ya. Setiap dari kita keluar sebagai seorang mufti, ya, kemudian mampu berijtihad, tidak. Ya. Tapi yang kita inginkan dengan seorang mempelajari ilmu usul fikih, ya, adalah supaya dia mengenal kadar dirinya masing-masing. Ya, kadar dirinya masing-masing. Setelah dia mengenal ternyata cara berdalil itu begini dan begini dan begini, ya, orang yang sampai ke derajat ijtihad itu disyaratkan begini dan begini, nah, maka dia tahu sendiri dirinya itu di mana kedudukannya. Di mana kedudukannya. Nah, kalau dia sudah tahu di mana kedudukannya, maka dia tidak berani berbicara di dalam masalah agama Allah apa-apa yang bukan haknya untuk berbicara di situ. Nah, dan ini termasuk pembahasan yang penting. Ya, apalagi di masa sekarang ini, ya, banyak para penuntut ilmu yang kadang masuk di dalam perkara-perkara yang bukan haknya untuk berbicara di situ. Nah, bukan haknya untuk berbicara di dalam pembahasan-pembahasan tersebut. Ya. Bahkan kadang kita melihat sebagian orang, ya, yang tidak pernah belajar dari ilmu syar'i. Ya, tapi bersama dengan itu hukum-hukumnya ya melebihi hukum-hukum para ulama besar. Ya. Seakan-akan dia adalah mufti seluruh dunia sudah. Ya. Apalagi kalau sudah menulis di internet. Ya. Sudah tidak ada lagi lawannya. Ya. Nah, demikian. Dan ini keadaan sebagian orang. Ya, karena itu, ya, memperbanyak membahas, ya, tentang ilmu usul fikih di kalangan ikhwah di masa sekarang ini, saya anggap sebagai suatu perkara yang sangat penting. Ya, banyaknya terjadi permasalahan, ribut-ribut, fitnah. Ya, ini karena adanya orang-orang yang berbicara tanpa ilmu. Berbicara tanpa apa? Tanpa ilmu. Ya. Si A mengkritik si B. Ya. Si B mengkritik si C.
Setelah diusut, apa masalahnya? Sebenarnya masalah-masalah yang bukan harus diperselisihkan. Bukan pembahasan yang seorang di situ dibid'ahkan kalau dia salah di dalamnya. Iya. Nah, tapi sebagian orang jatuh di dalam hal ini karena tidak mengerti cara berdalilkan bagaimana, cara menghukumi orang bagaimana. Ini semuanya ada pembahasan-pembahasannya. Ada dari konsekuensi ilmu yang harus diikuti di dalamnya. Karena itu, ikhwani fillah, sekali lagi, seorang penting untuk mempelajari ilmu usul fikih. Para ulama menyebutkan tentang hukum mempelajari ilmu usul fikih. Apa hukumnya? Iya. Mempelajari ilmu usul fikih. Nah, ini adalah hal yang saya kira cukup penting untuk kita perhatikan. Ya. Dan para ulama kita menyebutkan bahwa ilmu syariat termasuk di dalamnya ilmu usul fikih, ada yang sebagiannya dianggap dari fardu ain, dan ada yang sebagiannya dianggap dari fardu kifayah. Walaupun hukum global pada ilmu usul fikih hukumnya adalah apa? Hukumnya adalah fardu kifayah. Apa artinya fardu kifayah? Kalau sudah ada sebagian orang yang mempelajari, maka gugur bagi sebagian yang lainnya. Ya, tapi harus diketahui bahwa cakupan pembahasan ilmu usul fikih itu banyak. Banyak cakupannya. Iya. Ada sebagian masalah yang kadang orang awam pun dia wajib mempelajarinya. Ya, seperti cara bertanya. Ini adab dalam istifta. Cara bertanya itu bagaimana? Iya. Ini dia harus pelajari bagaimana cara bertanya yang benar. Nah, agar supaya dia tidak jatuh di dalam kesalahan. Kemudian kalau ingin dia nukil fatwa seorang alim kepada orang lain, bagaimana cara dia menukil fatwa? Ini juga harus dia pelajari dari ilmu usul fikih. Jangan sembarangan main nukil-nukil saja. Iya. Dan muncul suatu hal yang aneh bin ajaib di masa ini. Iya. Masalah-masalah banyak sekali. Ya, dan sifatnya aneh bin ajaib. Iya. Ketika ditanya apa dalilnya? Oh, saya baca di fatwa Syekh Fulan. Ya. Ternyata di fatwa Syekh Fulan itu pembahasan lain, bukan pembahasan yang dia maksud. Pembahasan lain. Hanya saja dia kiaskan. Ya, kalau itu saja tidak boleh, berarti ini juga apa? Ini juga tidak boleh. Ya. Dan inilah letak kesalahan. Karena itu saya sering ingatkan, ya, bahwa mengkonsumsi buku-buku fatwa dari para ulama kita itu tidak semuanya orang punya keahlian untuk membacanya. Dan semua orang punya keahlian untuk membacanya. Sebagian dari fatwa yang ada sekarang ini yang diterjemahkan, ada fatwa yang sifatnya khusus. Ya, untuk orang tertentu. Ya, disebut di situ untuk dipelajari. Yang membacanya kalangan khusus supaya dia paham. Ya. Kalau dia dapati keadaan khusus seperti itu, dia bisa kondisikan fatwa seperti itu. Di keadaan khusus pula. Nah, dan ini penting untuk diingatkan. Sebab para ulama kita mengingatkan hal ini. Iya. Sangat banyak sekali yang menukil dari para ulama fatwa-fatwa. Dan dari nukilan tersebut sebenarnya dia tidak dianggap benar menukilnya. Bahkan mungkin dianggap berdusta terhadap alim tersebut. Dianggap berdusta terhadap alim tersebut. Dan ini banyak sekali terjadi. Apalagi pembahasan masalah hukum-hukum terhadap orang. Oh, si fulan hizbi. Ya, si fulan sururi. Si fulan Haddadi. Nah, ini hal yang sangat banyak sekali dinukil dari para ulama kita. Kalau ditanyakan kepada ulama tersebut, ya, dia akan marah besar mendengarnya. Nah, ini kejadian. Ada terekam dalam suara, dan saya diceritakan oleh ikhwah yang hadir di majelis itu. Syekh Rabi pernah mencari seorang di majelis. Ya, mana si Muhammad nama orang itu? Cari sama beliau. Ya. Orangnya tadinya sembunyi-sembunyi. Ya. Setelah Syekh ulangi berapa kali baru dia ngomong. Ya, saya Syekh. Maka Syekh bilang, kamu sakit? Ya. Harusnya sebelum datang ke sini kamu berobat dulu di rumah sakit. Ya. Kemudian dengan penyakitmu itu kamu merusak orang-orang. Kata beliau, kamu nukil dari saya fatwa-fatwa yang saya tidak pernah ucapkan, kata Syekh.
Saya tidak pernah berkata Bakar Abu Zaid itu mubtadi. Tidak pernah saya ucapkan itu. Betul saya membantah Bakar Abu Zaid. Ada buku beliau membantah Syekh Bakar Abu Zaid. Tapi beliau berkata saya tidak pernah mengatakan dia itu mubtadi, ahlul bidah. Orang ini menukil dari Syekh apa? Syekh Bakar Abu Zaid apa? Mubtadi. Mungkin karena dia pernah mendengar Syekh Rabi ya menjelaskan bantahan terhadap Syekh Bakar Abu Zaid dengan bantahan-bantahan ilmiah. Dia anggap bahwa Syekh Rabi menganggap Bakar Abu Zaid apa? Mubtadi. Dan ini keliru pemahaman dia sendiri. Ya. Bahkan beliau berucap kalimat yang bijaksana. Kata beliau, saya sendiri tidak pernah membid'ahkan orang dari diri saya, kata Syekh. Salman Al-Auda, Safar Hawali, bukan saya membid'ahkannya. Para ulama yang membid'ahkan dia. Ya, Syekh bin Bas dan selainnya, kata Syekh Rabi. Nah, dan ini beliau di keadaannya yang seperti ini, yang Syekh Al-Albani mengatakan bahwa beliau adalah imam jarh wa ta'dil di masa ini. Ya. Beliau tidak sembarang memberi hukum kepada orang. Ya. Adapun sebagian orang baru kadang belajar, ya, baru duduk di sebuah tempat setahun 2 tahun, ada yang 4 tahun. Ya. Setelah itu, masya Allah, keluar sudah jadi imam jarh wa ta'dil. Ya, si fulan mubtadi, ya si fulan begini dan begitu. Dan ini semuanya dari hal-hal yang apa? Tidak benar untuk digambangkan. Tidak benar untuk digampangkan. Sebab ini akan membuat orang-orang jahil itu lancang. Ya, terhadap agama, lancang terhadap para ulama, lancang kepada orang-orang yang harusnya kita lebih bersikap adil terhadapnya. Maka ini beberapa hal yang hendaknya saya ingatkan di sini. Jadi sekali lagi mempelajari ilmu ushul fikih, iya, mempelajari ilmu ushul fikih dasarnya dia adalah apa? Fardu kifayah. Tapi pada keadaan tertentu bisa menjadi fardu ain. Iya. Apabila seorang misalnya dia ingin mengajar, iya, atau dia ingin memberi fatwa, maka dia wajib mempelajari ilmu ushul fikih di sini. Hukumnya fardu ain dia mempelajari ilmu ushul fikih agar supaya dia jangan berbicara tentang agama Allah tanpa ilmu. Nah, tapi kalau dia selain daripada itu, ya, maka telah kita terangkan tadi dari pembahasan-pembahasan ilmu ushul fikih itu ada juga yang orang awam juga perlu di dalam pembahasan tersebut. Ya wallahu taala alam. Nah, iya, dan ada pembahasan-pembahasan yang sebenarnya juga cukup menunjukkan pentingnya mempelajari ilmu ushul fikih. Iya. Ketika seorang mempelajari ilmu ushul fikih itu, ia bisa mengetahui ya dari ucapan-ucapan para ulama itu dari mana dasar dan sumbernya. Dari mana dasar dan sumbernya. Apalagi kalau di masalah-masalah tersebut dimasuki pembahasan akidah. Ya, dan ini tidak semua orang bisa paham hal-hal yang seperti ini. Nah, karena itu sekali lagi, ya buku Syekh Ibnu Utsaimin ini buku yang apa? Sangat indah, memberikan kepada kita ilmu ushul fikih sesuai dengan jalan salafi, manhaj salafi. Iya. Nah, kalau seorang membaca buku yang lainnya yang sudah dimasuki ilmu kalam, itu harus dia baca melalui perantara guru. Ya, jangan dia baca sendiri. Sebab mungkin saja dia jatuh dalam kesalahan-kesalahan akidah, sedangkan dia tidak memahaminya. Iya. Sedangkan dia tidak memahaminya. Ya, di sebagian pembahasan ilmu ushul fikih, banyak dari mereka, dari para ulama ahli usul, mereka mengeluarkan pembahasan akidah dari ahkam syar'iyah. Nah, bukan sebagai pembahasan istilah dikeluarkannya, akan datang ya nanti kita tafsil di ucapan Syekh. Ya dikeluarkan karena bagi mereka pembahasan akidah itu tidak diambil dari dalil syar'i, tapi diambil dari akal. Ya karena itu mereka tidak masukkan di pembahasan apa? Di pembahasan usul fikih. Ya, dan ini ketergelinciran. Karena itu kalau orang tidak memahaminya, kadang dia jatuh dalam kesalahan, dia tidak menyadarinya. Ya. Sama dengan pembahasan misalnya di pembahasan perintah. Ya, al-amru bisyai', perintah terhadap sesuatu. Apakah dia bermakna nahyun an diddihi, bermakna larangan dari kebalikannya? Iya. Larangan dari kebalikannya. Jadi kalau perintah salat, apakah itu maknanya larangan meninggalkan salat? Iya. Larangan meninggalkan salat. Ini ada ya pembahasannya. Akan datang bersama kita insyaallah taala. Nah, sini ada 3 mazhab. Ada yang mengatakan perintah pada sesuatu itu
larangan dari kebalikannya melalui perantara lafaz. Iya. Ya kalau dia berkata misalnya kum, berdiri. Iya. Perintah kan? Perintah apa? Berdiri. Nah, katanya itu artinya kalau saya berkata berdiri artinya jangan duduk. Jadi lafaz berdiri itu pula artinya jangan duduk. Secara lafaz. Ya, ingat ya secara apa? Secara lafaz. Dan ini madhabnya orang-orang Asy'ariyah. Ya, dasar kesesatan mereka kenapa? Di pembahasan akidah. Karena mereka memahami bahwa kalam itu adalah ma'ani nafsiyah. Ya. Jadi kalau dia ucapkan sesuatu di dalam dirinya terkandung, maka di lafaznya sudah cukup. Ma'ani nafsiyah. Jelas ya? Madhab yang kedua, madhabnya orang-orang Mu'tazilah. Ya. Dia katakan al-amru bisyai' laisa nahyan an dhiddihi. Larangan dari sesuatu atau perintah untuk melakukan sesuatu itu bukan larangan dari kebalikannya, bukan larangan. Ya. Kenapa? Sebab mereka mensyaratkan apa? Mensyaratkan iradah. Ya. Mensyaratkan iradah. Dan mereka ini tidak membedakan antara dua iradah, kauniyah dan iradah apa namanya? Syar'iyyah. Orang-orang Mu'tazilah. Ini di antara hal yang menyebabkan mereka jatuh di dalam kesesatan. Ya, jadi mereka katakan kalau diperintah berdiri itu bukan artinya larangan jangan duduk. Nah, bukan berarti. Sebab kalau dia katakan jangan duduk, itu harus dia niatkan sendiri, dia inginkan mana itu sendiri. Iya. Dan ini pembahasan kenapa diambil dari masalah akidah. Adapun ahli sunnah mereka katakan an-nahyu al-amru bisyai'. Ya, perintah pada sesuatu dengan sesuatu itu nahyun an diddihi antarikil ma'na. Itu ahli sunnah. Mereka katakan bahwa perintah melakukan sesuatu itu adalah larangan dari kebalikannya, dari sisi makna. Ya kalau misalnya seorang dikatakan jangan berdiri atau dikatakan pada seorang berdirilah, perintah berdiri, maka itu maknanya jangan apa? Jangan duduk. Itu maknanya. Ya, dan ini madhab ahli sunnah di dalam hal ini. Dibangun di atas apa? Fondasi-fondasi yang kuat sekali. Dan ini banyak sekali di pembahasan-pembahasan. Ya, karena itu hati-hati. Seorang masuk, ya baca buku, dia baca buku sendirian, tidak mengerti apa maknanya, ya tidak mengerti apa pendalilannya, apa sudut ininya, ya dari sisi ilmiahnya, akhirnya dia kadang jatuh di dalam kesalahan-kesalahan yang dia tidak menyadarinya. Dia tidak menyadarinya. Dan ini banyak terjadi. Banyak terjadi. Nah, iya. Apalagi kalau misalnya dia mengikut seorang imam. Yang imam itu dianggap oleh para ulama yang lain keliru dalam hal itu. Nah, saya kadang memberi contoh. Ada sebuah buku, ya ditulis di masa ini oleh seorang penulis yang bernama Ali Hasan Al-Halabi. Iya. Dia menukil dari Al-I'tisam, karya Imam Asy-Syatibi. Menukil dari Al-I'tisam, karya Imam Asy-Syatibi. Ya, pembahasan bahwa ya ini pembahasan usul fikih juga ya. Di pembahasan usul fikih. Ya di dalam masalah tahsin wa taqbih al-aqliyah ini. Ya. Jadi katanya dalam buku itu dia sebut al-hasan ma hassanahu syari' wal qabih ma qabbahahu syari'. Dia nukil dari Syatibi. Ya. Periksa Al-I'tisam karya Syatibi. Oh kuat seakan-akan apa? Itu ucapan seorang imam besar. Ya, tapi ini madhab sesuai dengan madhabnya orang-orang Asy'ariyah di atas madhab Jabriyah. Ya. Sebab mereka mengatakan yang baik itu dianggap jadi arti ucapan itu al-hasan ma hassanahu syari', yang baik adalah apa yang dianggap baik oleh syariat. Yang jelek adalah apa yang dianggap jelek oleh syariat. Ya. Ini bagus ucapan ini. Ya, sekilas lalu antum dengar bagus ya. Ya. Tapi orang-orang Jabriyah maksudkannya apa? Yang baik itu semuanya dari Allah. Yang jelek semuanya dari Allah. Bukan dari perbuatan apa? Hamba tidak ada masuk di dalamnya. Tidak ada akal hamba yang masuk di dalamnya. Inilah madhab apa? Orang-orang Jabriyah. Ya. Madhab orang-orang Jabriyah. Berbeda dengan ahli sunnah. Ahli sunnah mengatakan bahwa yang at-tahsin dari Allah, at-taqbih dari Allah. Ya. Tapi akal itu bisa memahaminya. Akal bisa apa? Bisa memahaminya. Dan apabila ya, akal tidak bisa memahaminya, maka dia harus tunduk kepada ketentuan
Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang-orang Jabriyah, sama sekali tidak disinggung akal di dalamnya karena memang akidahnya mereka apa? Tidak menetapkan akal masuk di dalamnya. Karena itu orang-orang Jabriyah berkata bahwa hamba ini berjalan di atas muka bumi. Ya. Dia itu bagikan bulu yang diterbangkan oleh angin. Dimanapun dia dilempar, dihembuskan, dia menghadap ke sana. Ada angin dari timur datang, dia menghadap ke mana? Ke barat. Ya. Demikian. Dan ini semuanya, sekali lagi, ya pembahasan perlu seorang itu duduk dan mengambilnya dari guru. Agar supaya dia bisa paham. Ya. Letak-letak pembahasan ini, kemana arahnya, bagaimana cara memahaminya. Ya, Syekh Ibnu Utsaimin juga pernah menyebutkan di syarah beliau, kalau saya nggak salah di muqaddimah pembahasan beliau mensyarah Al-Baiquniyah tentang ya, pengucapan basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Ba di situ apa maknanya? Apakah ba lil isti'anah atau ba lil musahabah? Ya, karena memang disebutkan dua makna di dalam ahli nahwu. Ya, beliau sebutkan dari Az-Zamakhsyari bahwa Zamakhsyari mengatakan ba-nya di sini lil musahabah, enggak ada yang lain. Ya kenapa kata Syekh? Karena memang madhabnya apa? Zamakhsyari adalah madhab Mu'tazilah. Dan orang-orang Mu'tazilah mengatakan bahwa perbuatan hamba adalah perbuatannya sendiri. Ya karena itu dia tidak ada isti'anah kepada Allah. Tapi perbuatan apa? Perbuatan dia sendiri. Itu kembali kepada madhabnya. Jadi subhanallah dari sisi bahasa pun kadang dia masukkan bid'ahnya di dalamnya. Dia masukkan bid'ahnya di dalam pembahasan tersebut. Ya, karena itu sekali lagi, ya ini semuanya saya jelaskan di sini untuk mengingatkan bahwa ilmu itu punya kedetailan. Iya. Harus selalu diulangi, dibahas. Nah, tidak cukup kita mengkaji 1-2 kitab dalam satu ilmu. Misalnya dalam ilmu ushul fikih, kita bahas 1 buku, 2 buku, setelah itu selesai. Tapi dia banyak mengulanginya. Ini dalam ilmu ushul fikih, apalagi di ilmu yang lainnya. Ya, di ilmu akidah, di ilmu fikih. Ini hendaknya selalu diulangi dan diulangi. Agar supaya seorang itu tajam keilmuannya dan kuat keilmuannya. Iya. Dan sekali lagi saya ingatkan bahwa pembahasan ini, insyaallah ta'ala pembahasan yang mudah di dalam buku ini, bisa dipahami. Hanya saja butuh kesabaran. Ya, butuh kesabaran. Ya. Dan mungkin ada dari sebagian hadirin, pada sebagian pembahasan mungkin agak pening-pening. Ya, menurutkan sedikit alisnya, untuk berpikir lebih tajam, ya, tapi harusnya tersebut dihitung sebagai suatu bentuk ketaatan, ya, di dalam seorang itu bersabar, ya, menuntut ilmu, ya. Paling tidak kalau satu pembahasan tidak dia pahami, mungkin di pembahasan yang lainnya bisa dia pahami dengan baik. Nah, baik ini awal pertemuan kita, pendahuluan, dan insyaallah taala di pertemuan setelah salat maghrib nanti kita akan mulai membaca isi dari buku ini. Nah, dan insyaallah taala buku ini kita berusaha menyelesaikannya dalam waktu yang telah disediakan hingga hari Selasa nanti, insyaallah taala. Baik, jadi untuk sementara saya cukupkan dulu sampai sini. Kita siap-siap untuk salat maghrib. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.